pelindungan pekerja migran itu kan dari sebelum, selama dia menjadi pekerja migran, dan sesudah. Konteksnya karena ada sebelum, selama, dan sesudah. Tentu kan konteksnya bukan hanya calon pekerja migran saja, pekerja migrannya, bahkan kepurna pekerja migrannya gitu. Tentu kita harus mengakui kepemimpinan Pak Jokowi itu memberikan perhatian yang sangat signifikan. Beliau sampaikan, dan itu menurut saya ini viral banget gitu. Lindungi mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya apa? Dalam pergerakan, terutama di pergerakan birokrasi, once kemudian pemimpin yang mengatakan sesuatu, berarti memang itu adalah concern dari kebijakan beliau. Hampir 10 tahun terakhir, itu dari segi undang-undang, terus peraturan-peraturan turunannya, kemudian sampai ke daerah, kemudian perhatian pemerintah, itu sudah sangat luar biasa. Pada era Pak Jokowi itu kemudahan luar biasa. Tidak lagi kita temukan ada masalah-masalah misalnya di airport, di imigrasi, proses paspor, semua visa dan lain-lain, dokumen-dokumen itu sangat memudahkan. Cuman saya melihat itu kan kebanyakan kasus adalah yang non prosedural. Non proseduralnya Pak. Ya, lebih banyak. Dan itu kenapa tuh orang-orang milih non prosedural daripada yang prosedural? Ini persoalannya. Ya, ngobrol lagi di podcast Binagraha. Cuma ini ada situasi yang rada beda, Pak. Biasanya kalau podcast Binagraha tuh kita di Binagraha. Tapi ini kita sekarang ada di Kupang bareng Pak Martin sama Pak Fajar. Weh. Ini budget produksinya lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Karena harus ada ke Kupang dulu kayak gitu. Tapi tadi aku dengar Pak, pas lagi di KSP mendengar, Bapak pernah jadi buruh migran di Afghanistan tuh Pak. Itu bisa cerita sedikit nggak Pak? Kok bisa ke Afghanistan gitu Pak dari Kupang? Baik, terima kasih. Jadi, ya betul, saya pernah bertugas di Afghanistan karena saya sebagai pekerja LSM. Oh, pekerja LSM. Nah, sebagai pekerja LSM, saya memang sering ke luar negeri sejak tahun 2011. Jadi terakhir saya mengakhiri tugas di Afghanistan itu tahun kemarin, 2020. Oh, baru juga ya Pak ya? Baru, Oktober 2023. 2023 gitu. Ya. Nah sekarang aktivitas apa nih Pak? Sekarang saya sebagai pekerja yayasan di Yayasan Alpha Omega, kebetulan saya ditunjuk sebagai direktur Yayasan Alpha Omega milik gereja PCI Jili Timur. Oke. Tapi katanya Bapak tuh punya concern sama isu buruh migran Pak. Apa sih sebenarnya jadi concernnya Bapak nih sekarang? Baik, jadi gini. Saya kan sudah aktif di LSM sejak saya baru umur 21 tahun. Oh, udah aktif di LSM? Iya, hingga saat ini saya berumur 53 tahun. Jadi kalau isu buruh migran di NTT kan sudah ada sejak tahun-tahun 90-an sesungguhnya. Ya. Sejak muda itu sudah saya mulai mengamati, terus kita tahu sejak tahun 2000 isunya mulai agak besar kalau menurut saya. Jadi kenapa saya mulai coba konsen melihat persoalan itu? Karena memang sejak awal kita di NTT karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, kita orang NTT mulai berpikir untuk membenahi ekonomi. Kemudian kita melihat potensi atau peluang yang cukup bagus adalah bekerja keluar negeri ya Pak. Oke. Tapi itu nggak ada kendala apa, ada masalah Pak? Pada awal-awal seingat saya 90-an, 2000-an itu kendalanya besar sekali. Kendala terutama di peraturan. Mulai dari pusat hingga ke daerah, kemudian law enforcement, penegakan hukum. Kemudian itu sudah mulai isu-isu human trafficking muncul karena banyak juga yang menjalankan program ini tapi tidak prosedural, sehingga banyak yang juga terjebak dalam perdagangan manusia. Ya. Dan itu cukup banyak tuh Pak di NTT itu? Ya cukup banyak, kita harus akui. Sehingga kalau per hari ini NTT posisinya masih di atas ya Pak. Ya. Untuk kasus ya? Untuk kasusnya. Saya rasa masuk akal. Karena memang sejak awal cukup besar. Cuman kita juga harus realistis. Kalau dulu mungkin karena banyak juga yang tidak terekor. Ya. Lalu kemudian kita berpikir
sedikit aja. Kemudian sekarang karena menjadi perhatian internasional, menjadi perhatian pusat, sehingga saya melihat pemerintah pusat dan daerah cukup teliti merekod kasus kan. Tapi kalau kita lihat, walaupun kasus ada, ini saya langsung bisa masuk perdebatan saya ya. Boleh. Jadi saya pikir pemerintah pusat kan sudah banyak sekali melakukan terobosan. Oh, ada terobosan tuh di Iya, eranya Pak Jokowi sekarang. Ya, terutama di era Pak Jokowi itu yang luar biasa sesungguhnya, kita harus akui. Karena sebagai contoh, saya sendiri kan sering melakukan traveling. Misalnya kalau saya keluar Jakarta, Dubai, Kabul, atau Jakarta, Doha ke Ethiopia, atau saya Jakarta, Hong Kong, terus ke arah Amerika. Nah itu kan kebanyakan saya lihat kan yang misalnya ya yang dari Jakarta Doha atau Jakarta Dubai itu kan kalau kita lihat di penerbangan kan itu mayoritas adalah pekerja migran. Migran, betul. Jadi kita bersama-sama orang India gitu ya Pak. Kita berdiskusi, orang Indonesia juga kita berdiskusi, terus kita tahu bahwa pada era Pak Jokowi itu kemudahan luar biasa. Tidak lagi kita temukan ada masalah-masalah misalnya di airport, di imigrasi, proses paspor, semua visa dan lain-lain, dokumen-dokumen itu sangat memudahkan. Jadi saya amatin hampir 10 tahun terakhir itu dari segi undang-undang, terus peraturan-peraturan turunannya, kemudian sampai ke daerah, kemudian perhatian pemerintah, itu sudah sangat luar biasa. Sangat bagus lah ya Pak. Sangat bagus. Ada perubahan signifikan karena saya merasakannya. Ya, seperti itu. Ya Pak, ini ke Pak Fajar nih Pak. Kan nih Pak Martin mengakui nih ada kinerja pemerintah yang bagus, terutama di produk hukumnya gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang emang dilakukan pemerintah secara konkret gitu? Di level struktural ngapain aja? Gini Mas Wildan, Pak Martin, nanti kalau ada mau tambahin. Sebenarnya gini, awal mulanya menurut saya karena tentu kita harus mengakui kepemimpinan Pak Jokowi itu memberikan perhatian yang sangat signifikan. Beliau sampaikan dan itu menurut saya ini viral banget gitu. Lindungi mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai ngomong gitu ya? Iya, beliau sampaikan seperti itu dan direpetisi oleh Pak Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani. Kalau mengutip Pak Kastab selalu sampaikan no one left behind, including teman-teman pekerja migran Indonesia. Artinya apa? Dalam pergerakan, terutama di pergerakan birokrasi, once kemudian pemimpin yang mengatakan sesuatu, berarti memang itu adalah concern dari kebijakan beliau. Betul Pak, turunannya banyak ya. Dari level undang-undang Pak, 18 tahun 2017, ada PP 59. Bahkan kemudian kalau dari turunan Undang-Undang 18 itu, sebenarnya kan ada satu pasal khusus yang menyampaikan kalau pada posisi pekerja migran tertentu tidak boleh ada biaya penempatan. Itu menurut saya progresif ya. Tapi ada kerepotan nggak sih Pak? Maksudnya ketika pemerintah kan udah punya produk hukum yang bagus gitu, di ranah implementasi kan kita harus gandeng pemerintah provinsinya, daerah, desa, bahkan sampai di privat sektor ya. Itu ada kendala atau ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk mengorkestrasi itu gitu? Kembali ini masalah kebijakan sosial ya Mas. Kebijakan sosial itu tentu dimensinya lebih luas. Pak Martin mungkin setuju itu. Once kita melihat payung hukumnya, all everything is bagus banget. Saya setuju dengan Pak Martin. Bagus dong. Dan aspek perlindungannya, apalagi namanya aja udah berubah kan. Di Undang-Undang tentang perlindungan pekerja migran. Aspek utamanya adalah perlindungan. Nah, siapa yang melindungi? Tentu pemerintah. Nah, dalam konteks melakukan perlindungan itu, tentu masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kalau secara keseluruhan, saya sepakat sekali dengan Pak Martin. Ini sudah bagus banget lah. Kita di launch saja, di bandara banyak sekali launch untuk khusus PMI. Betul. Ya, pemberdayaan bukan hanya satu kementerian, beberapa kementerian melakukan itu. Kementerian Sosial, Kementerian PMK. Berarti udah lintas sektor bener ya Pak ya? Betul. Bahkan teman-teman di lembaga NGO di LSM, semuanya melakukan itu. Seperti di Kupang itu sudah menjadi core yang selalu didiskusikan, itu menjadi isu. Jadi bukan hanya di pemerintah kan, di kalangan masyarakat sivil itu sudah luar biasa, terutama sejak Presiden Jokowi. Ya kan tadi nih dari versi Bapak nih
ya sebagai pekerja NGO yang fokus juga ke pekerja migran nih Pak. Oke nih, ini udah ada produk yang bagus. Sebenarnya kalau masyarakat sipil tuh bisa ngawal seperti apa sih Pak, biar semua tuh bisa berjalan lebih smooth gitu? Kalau saya lihat per hari ini, saya pikir sudah jalan cukup bagus, walaupun ada persoalan, ada kasus-kasus yang kita selalu terima di NTT ya. Cuman saya melihat itu kan kebanyakan kasus adalah yang non prosedural. Non proseduralnya ya Pak. Ya, lebih banyak. Dan itu kenapa tuh orang-orang milih non prosedural daripada yang Ini prosedural? persoalannya menurut saya kan kita ada alasan yang selalu kita angkat bahwa ini persoalan ekonomi. Oke. Nah, anak-anak atau orang di desa membutuhkan income yang cepat. Oke. Tapi susah untuk mencari income yang cepat dan juga sesuai dengan kemampuan atau tingkat pendidikan mereka. Jadi terus orang atau anak-anak mendengar ada peluang untuk bekerja di Malaysia, misalnya Singapura, Hong Kong. Nah, kemudian mereka tahu bahwa kalau mengikuti yang prosedural ini agak lama gitu. Terus dianggapnya birokrasinya bakal ribet. Lalu gitu, kemudian pasti yang prosedural akan mencari, tingkat pendidikannya atau tingkat pemahamannya atau harus di training dan lain-lain. Sehingga, nah di sini persoalannya. Nanti yang kondisi mendesak ekonomi, mereka akan memilih ke yang non prosedural. Nah, menurut saya sebenarnya itu bisa kita stop dari desa. Dari desa malah nih dari Pak. Desa. Gak usah bawa lagi pemerintah pusat turun lah ini. Jangan. Karena semua udah disiapkan. Oke, menarik nih. Isu ini udah dibahas di provinsi berulang-ulang di kabupaten. Nah, tapi kalau kita turun ke desa, kita melihat tidak semua desa atau tidak semua aparat desa memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Jadi ketika warganya datang minta sesuatu mau pergi, setuju misalnya. Tanpa ada background atau bahan untuk mengatakan Anda atau anak-anak mau kemana, atau kamu mau kemana. Jadi kalau ada pemahaman bahwa ada masalah kalau anak-anak atau orang dari desa pergi untuk menjadi pekerja migran non prosedural, jika kepala desanya sudah memiliki pemahaman atau aparaturnya, maka itu akan segera dia sampaikan. Begitu. Nah itu belum terjadi sesuai yang kita harapkan. Sehingga saya berpikir bahwa kita harus menggarap level desanya. Terutama daerah-daerah yang memang sering ngirimin. Sering, misalnya contoh kalau di NTT ada beberapa kabupaten yang memang sering mengirim yang non prosedural. Nah kalau seperti itu kita punya data, sebaiknya kabupaten-kabupaten itu kita langsung tackle di level desanya. Kita tidak lagi bicara di kabupaten, karena sumber daya kabupaten susah juga kan. Ya, ini yang terbatas. Itu yang perlu kita pikirkan bersama, terutama di pemerintahan selanjutnya baru. Nah itu menjadi PR menurut saya. Tapi dari Pak Fajar nih Pak, ini kan udah kerja kerasnya Pak Jokowi nih, dan diharapkannya ini juga ada keberlanjutan ke depannya gitu Pak. Tapi dalam konteks sekarang, apakah memang pemerintah udah mulai memetakan kabupaten mana saja yang banyak pekerja migrannya dan yang non prosedural, dan apa yang dilakukan intervensinya gitu Pak? Saya mau mulai ini Mas Wildan, pelindungan pekerja migran itu kan dari sebelum, selama dia menjadi pekerja migran, dan sesudah. Nah dalam konteks itu hampir semua fungsi itu ada yang melekat di teman-teman di perangkat desa. Hampir ya, tidak semuanya. Karena memang kembali pada kewenangan, keterbatasan, dan juga memang dinamika kemampuannya gitu. Nah, kalau memang selama ini sudah dianggap bagus, dalam kita melihatnya kan tidak langsung yang sudah bagus ya sudah, nggak usah dirubah lagi. Tentu akan selalu ada masukan-masukan, termasuk bagaimana kita menangani teman-teman pekerja migran atau calon pekerja migran. Karena konteksnya karena ada sebelum, selama, dan sesudah. Tentu kan konteksnya bukan hanya calon pekerja migran saja, pekerja migrannya bahkan ke purna pekerja migrannya gitu. Nah, kami di Kedeputian 3 dipimpin Bapak Deputi kami itu beberapa saat yang lalu ke Filipina, Pak. Karena kebetulan ada kunjungan Pak Presiden ke sana, lalu kemudian arahan dari Pak Kepala Staf.
Jenderal Muldoko. Untuk kami juga ke sana melihat istilah belajar mungkin tidak belajar full, karena memang kita juga di dalam satu dua sisi sudah cukup lebih advance dari teman-teman di Filipina. Gitu. Tapi ada satu hal yang kami tangkap mengenai mereka punya program namanya PEOS, Pak. PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar. Jadi kenapa itu kami sampaikan, Mas Wildan? PEOS itu sebenarnya pintu masuk awal yang men-trigger orang harusnya dia punya visi untuk keluar negeri menjadi pekerja migran atau tidak. Dalam istilah kami sedang mengembangkan atau sedang berdiskusi dengan berbagai pihak pra-orientasi atau sosialisasi pra-pendaftaran istilah. Tugasnya apa? Kalau di undang-undang dan juga beberapa aturan turunannya itu sudah ada namanya orientasi pra-penempatan. Itu untuk semua teman-teman CPMI yang prosedural, mereka diberikan orientasi before mereka berangkat. Ada beberapa materi di situ. Nah, kalau ini konteksnya jauh ke belakang lagi. Kita berharap sebelum teman-teman atau masyarakat atau orang-orang yang potensial menjadi PMI itu memutuskan untuk PMI, mereka mendapatkan orientasi dulu. Bentuknya ya mungkin simpel saja. Apa yang akan mereka peroleh di sana, haknya seperti apa, lalu caranya seperti apa. Bahkan mungkin resikonya juga karena kita akan berpikirnya kita akan menghadirkan teman-teman yang mantan PMI. Ini calon kuat untuk Pak. Makanya saya mau masuk ke situ. Itulah perannya aparat desa sebenarnya. Jadi itu bukan di level kecamatan atau kabupaten lagi, sudah harus di desa. Nah, bagaimana itu bisa kita bawa menjadi program nasional untuk di desa? Itu memang betul, Pak. Jadi apakah belum ada yang melakukan itu? Setelah kami ke Filipina, kami mengajak berbagai pihak, kementerian, lembaga, serikat buruh, lalu kemudian ada international agency kayak ILO. Kita undang secara scatter mereka melakukan itu. Tapi itu mereka melakukan itu karena mereka punya willingness, bukan karena itu bagian dari proses yang utuh. Tapi memang ada dorongan untuk betul, ada program kalau namanya ILO, mereka punya program sendiri namanya MRC. Lalu kemudian di Serikat Buruh Migran Indonesia mereka juga punya, karena anggota-anggotanya mungkin punya pemikiran seperti itu. Ada Migrant Care, ada dari Kementerian PMK, ada dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada dari BP2MI. Walaupun secara kewenangan kembali ada Undang-Undang 18, ada PP 59, ada Permenaker 7. Semuanya itu kemudian mengatur bahwa peran untuk itu bukan melekat di lembaga-lembaga yang existing. Akhirnya kita lihat tuh, ternyata ada peran dari kementerian atau undang-undang desa di sini. Undang-undang desa itu memiliki kewenangan seperti itu. Nah, kembali masalahnya adalah keterbatasan, kemampuan, limitasi, pengetahuan kalau kata Pak Martin gitu ya. Nah, mungkin kembali kita harus merevisit itu lagi. Memang apakah itu perlu untuk kita wajibkan sebagai bagian dari proses, atau memang itu diserahkan tapi dengan insentif tertentu. Itu kan pilihan-pilihan kebijakan. Kayak di Kemenak tuh sekarang udah ada seminar pranikah tuh. Wajib kan? Benar itu bisa wajib. Kenapa langsung ke situ? Itu pertanyaan bagus sekali. Saya pikir itu mestinya menjadi wajib kalau melihat persoalan yang kita sedang hadapi, terutama kita di NTT. Sebaiknya itu menjadi program wajib. Kalau menurut saya, kalau tidak ya tetap saya nanti kita akan melihat kasus trennya akan naik karena motivasi orang untuk bekerja di luar kan makin tinggi seiring persoalan ekonomi. Kalaupun persoalan ekonominya masih bagus, itu yang saya amati tidak semua juga tenaga migran itu dia berasal dari kondisi yang sangat-sangat susah, tidak juga. Ada yang memang kepingin memperbaiki kondisi hidupnya. Jadi dia meninggalkan istri atau meninggalkan suami. Kemudian setelah mendapatkan modal dia pulang berusaha. Nah, kan ada masalah kedua yang sering kita bahas. Begitu mereka berusaha ada persoalan. Misalnya dia melakukan usaha UMKM. Di situ ada masalah. Nah, itulah yang tadi kalau bisa Purna. Nah, ini PMI. Itu yang menarik. Betul. Jadi kalau aku nangkep tuh buat yang pra tuh cocok buat Gen Z nih yang nyari kerja. Nah, ini kan Gen X nih udah mulai mau pensiun semua kan. Nah, itu ada, Pak.
peran pemerintah di sana tuh pasca mereka purna tugas lah dari jadi pekerja migran gitu Pak? Saya senangnya isu migran itu isu yang bukan hanya peran pemerintah, Mas. Isu semua. Okay. Jadi aspek pemberdayaan itu tidak hanya muncul, tidak hanya menjadi inisiatif, tidak hanya nomenklaturnya pemerintah. Oke, menarik. Mas Wildan nanya pemberdayaan. Saya pikir pemerintah ya for sure lah, mereka masih melakukan itu ya Pak, karena ada di anggarannya, ada di budgetnya, lalu kemudian itu harus dilakukan sebagai output gitu. Tentu kita harus apresiasi pemerintah melakukan itu, siapapun kementeriannya, bukan hanya output, sekarang sudah meningkat ke outcome-nya. Apakah itu sudah memberikan dampak atau tidak? Di luar itu Mas, pemberdayaan itu dilakukan seperti tadi kasus PEOS itu, secara scatter juga dilakukan entah itu dari serikat buruh, dari teman-teman NGO, dari ILO, mungkin dari pemerintah provinsi juga. Nah, inisiatif-inisiatif itu pun kemudian ada support juga. Kami mendengar beberapa organisasi funding internasional gitu, bahkan bekerja sama langsung dengan pemerintah provinsi. Karena mereka merasa ini adalah isu yang layak untuk jadi concern banyak pihak. Bentuknya seperti apa? Bentuknya macam-macam. Ada yang kemudian mereka diminta untuk diberdayakan atau diberikan pelatihan tambahan ketika mereka pulang. Bahkan ada juga yang sebelum mereka pulang pun keluarga sebagai supporting sistemnya while mereka di luar negeri sudah diberikan pemahaman-pemahaman, pelatihan mengenai financial literasi, manajemen keuangan. Karena mohon maaf nanti kalau salah tolong dibenerin Pak Martin. Banyak teman-teman pekerja migran itu bekerja sebagai pekerja migran akhirnya turun-temurun. Bapaknya, ibunya atau bapaknya pekerja migran, anaknya lagi, cucunya lagi. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi seharusnya kalau kita melihat mereka pulang dari luar negeri itu kan mesti duitnya ada cukup. Logistika lebih cukup besar lah. Betul, harusnya ada switching untuk mereka berusaha dalam negeri atau di daerahnya. Sementara hal yang sama kalau itu mereka melakukan bisa jadi percepatan kesempatan kerjanya kan bisa diciptakan oleh mereka. Betul. Secara kumulatif itu akan membuat kesempatan kerja di dalam negeri juga bertambah. Betul. Kami tidak melihat, saya terutama tidak melihat bekerja menjadi PMI itu hal yang kurang gitu ya. Tapi kalau untuk beberapa teman-teman itu menjadi keterpaksaan, lalu ada peningkatan perluasan kesempatan kerja, maka pilihan itu akan menjadi opsi yang lain. Gitu. Memberikan opsi bagi masyarakat untuk memilih yang terbaik buat mereka, memilih yang paling nyaman buat mereka dan keluarganya, itu kan sebenarnya menjadi hal yang ya harus kita pompa terus gitu sebagai inisiatif. Saya sepakat, karena saya salah satu contohnya. Saya bekerja di luar lebih dari 10 tahun, kembali ada modal, bisa beli tanah, bisa bangun usaha, guest house, terus bisa pertanian, peternakan, bisa buka lapangan kerja. Seperti itu. Jadi tidak harus kita berlama-lama terus di situ. Saya sebenarnya maksudnya kita pergi, kita mencari, terus setelah terkumpul kita balik, kita berusaha sesuai kondisi kita. Gitu. Tapi trennya saya lihat sekarang trennya ke sana. Saya lihat sekarang trennya ke sana. Nah, itu yang memang perlu dilihat lebih jauh oleh pemerintah kabupaten. Bukan pusat lagi. Memang kita berharap secara paralel itu juga dimaknai oleh struktur yang lain, mungkin secara vertikal gitu ya. Tapi ini adalah pekerjaan yang maraton gitu. Karena sekali lagi dampaknya besar, tapi yang menerima dampaknya juga banyak. Di sisi yang lain, ini kan beberapa instrumen atau institusi ini kan tidak langsung harus jadi satu gitu Pak. Pasti ada butuh pemahaman-pemahaman gitu. Saya sepakat. Jadi memang ada perubahan yang sangat signifikan sebenarnya kalau kita jujur ya. Sebelum 10 tahun yang lalu itu situasinya cukup mengkhawatirkan kita sebenarnya. Tapi sejak Pak Jokowi kita lihat banyak sekali pembenahan sampai terkini sejak 3 tahun kemarin itu luar biasa itu jor-joran perhatiannya. Jadi saya pikir
cukup signifikan. Dan kalau kita tanya teman-teman buruh pekerja migran, saya kan biasa di airport. Dari sana, misalnya dari luar, saya sama teman-teman satu grup kita di pesawat, turun Jakarta, saya turun ke Kupang, terus nanti kita ketemu. Itu memang ada perubahan luar biasa, ada kenyamanan dari proses yang sudah terobosan-terobosan luar biasa dari pemerintahan Pak Jokowi hingga hari ini. Jadi walaupun kita pikir ada kasus, ya, ada masalah, itu kan normal, tidak bisa kita hindari. Tapi kita harus melihat bahwa proses yang sudah disetting dari awal, direncanakan, dibahas oleh beliau, turun ke daerah, mengumpulkan informasi, kemudian diskusi di level kementerian dan lain sebagainya, turun lagi diskusi dengan gubernur, bupati, bicara langsung ke bawah. Ini kan sebuah whole proses yang luar biasa panjang, tapi endingnya kita lihat memang signifikan. Signifikan begitu. Jadi itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Luar biasa. Mungkin nih ada pertanyaan kepo nih ke Pak Fajar. Ini kan kantor staf presiden. Emang perannya ngapain di sini nih? Gitu. Orang mikir jangannya cuma nyuruh-nyuruh doang gitu kan, udah ada ketenaga kerjaan, ada yang lain-lain, stakeholder lain gitu. Kita nggak punya kewenangan menyuruh. Iya, betul. Kita kewenangannya lebih untuk mengajak sih teman-teman. Apa itu bahasa normatifnya? Tapi pada waktu tertentu memang kita cukup aktif gitu, mengajak, dan kebetulan didengar oleh teman-teman dari kementerian gitu. Isu mengenai tadi PEOS yang terakhir itu, isu PEOS itu kan kemudian kita mengajak kan, oh kita temuan nih bahwa di ujung tombak dari rekrutmen itu kan di desa atau di wilayah yang paling kecil gitu, yang paling mungkin bahasa bawah, mungkin yang terdepan lah gitu ya. Perlu ada penguatan, itu isu pertama. Sehingga kita sekarang mendorong tentang PEOS ini ya, sosialisasi prapendaftaran istilah kami. Lalu kita juga pernah kemudian mengajak dari kementerian dan banyak kementerian untuk kita bikin ini Pak, semacam traktat gitu, untuk membuat penempatan itu jauh lebih bagus, terutama untuk penempatan G2G. Memang kalau penempatan G2G mestinya relatif aman, betul. Tapi dalam beberapa kasus penanganan itu triggernya waktu itu ada kecelakaan di Korea Selatan. Teman-teman yang prosedural dan non prosedural terlibat dalam kecelakaan dan menjadi korban. Sayangnya memang dalam proses penanganannya teman-teman yang non prosedural itu bisa ditangani terlebih dahulu, karena mereka bisa dianggap sebagai pekerja WNI, warga negara Indonesia di sana. Sementara teman-teman yang prosedural terikat dengan beberapa aturan mengenai PMI itu sendiri. Nah, kemudian kita bikin kita ngajak teman-teman dari kementerian, mendapatkan respon yang sangat positif. Ya udah kita bikin sebuah solusi bersama. Once ada kejadian yang serupa, munculnya pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan juga melakukan perlindungan harus saat itu juga terlihat. Gitu. Saya kira ada beberapa lagi Mas, mungkin saya bisa lihat nanti kalau memang. Siap. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, sekaligus penutup dari Pak Martin. Ini kan sekarang kita lagi dalam suasana transisi pemerintahan nih Pak. Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo nih. Sebenarnya apa sih harapannya Pak yang perlu dilanjutkan dan tidak perlu dilanjutkan misalnya suasana yang ada di pemerintahan selanjutnya? Tidak ada yang tidak dilanjutkan. Dilanjutkan semua berarti Pak? Bukan sebaiknya, memang itu harapan semua orang Indonesia kan. Harapan semua masyarakat Indonesia, terutama kita dari NTT. Memang semua harus dilanjutkan. Nah, ya, khusus dalam isu PMI ini, kan semua sudah bagus, sudah dipersiapkan oleh beliau. Dan sekarang kita mendengar di mana-mana bahwa ini nanti perlu dilanjutkan. Masyarakat juga mengatakan, kami juga di NTT berharap bahwa itu dilanjutkan. Nah, dalam masa transisi ini saya berharap sekali bahwa yang kita sudah bahas ini, terutama yang dua isu tadi, yang PEOS, kemudian yang Purna PMI, itu
Ya, saya berharap itu menjadi program dari pusat yang disiapkan secara khusus, lalu itu diberikan pada masa transisi ini, sehingga nanti tinggal ditindaklanjuti seperti itu. Jangan sampai putus. Mantap. Berarti lanjut terus nih, Pak. Lanjut terus karena udah bagus kan. Berarti harus partisipasi warganya juga harus semakin aktif, Pak. Pasti. Kan? Tapi kalau nanti tidak lanjut, tentu aja warga masyarakat akan bertanya, ini ada apa pemerintah berikut ini? Oke, makasih Pak Martin dan Pak Fajar buat obrolan bergizinya nih. Semoga ke depan, masa depan pekerja migran Indonesia akan semakin lebih baik dan semakin berkualitas lah hidupnya selama di pra-nya, di pasnya, selamanya ya Pak, sampai purnanya. Terima kasih. Terima kasih.